Selamat sore menjelang petang. Pada sore hari ini saya mau berjalan menuju sungai di jalan kebun sawit kami. Ini kondisi jalannya seperti ini, banyak lubang walaupun tidak ada genangan air. Namun kami melewati jalan ini kurang nyaman rasanya. Pada sore hari ini saya sengaja ke tempat ini untuk mengenang kembali, karena jalan ini dibangun tahun 1999 bertepatan dengan kebun sawit yang ditanam ini tahun 1999 juga. Untuk itu saya mengajak pemirsa untuk melihat jalan ini dan mengenang kembali masa itu saya masih berusia 18 tahun ya. Sekarang saya sudah berumur 42 tahun. Kondisi jalannya sangat parah sekarang karena sudah sekian lama, sehingga jalan ini hanya diurus oleh kelompok kami, di mana kelompok kami hanya 21 orang di jalan ini yang melewati jalan ini, di mana kebun ini kebun KKPA, yang mana KKPA itu adalah program pemerintah. Di sini nanti saya mau ke sungai, jembatan yang melintasi sungai ini. Mohon maaf saya agak bergoyang-goyang jalannya karena kondisi sudah agak gelap. Mari ikuti terus, jangan di skip, agar pemirsa, teman-teman sekalian boleh melihat perjalanan hidup saya dari tahun 99 sampai sekarang. Ini kami membangun jalan ini menggunakan dana pribadi, yang mana pada tahun itu kami mengajukan pinjaman di bank 50 juta untuk membangun jalan serta membangun jembatan ini. Jembatan ini waktu itu perusahaan tidak mampu membangun, alasan karena berbatuan. Tapi kami dengan 21 orang anggota bisa membangun jembatan ini dengan dana yang kami pakai pada waktu itu 50 juta beserta tenaga yang kami miliki untuk membangun jembatan ini. Akhirnya bisa kami bangun. Ini saya mau memperlihatkan jembatan ini, panjangnya kurang lebih 12 meter ya. Inilah ala kadarnya jembatan kami, secara otodidak kami buat. Ini kami beton. Nah, ini kenapa perusahaan tidak mampu membangun, karena memang batuan tempatnya. Kami menggunakan cara kami, maka kami bisa membangunnya sedikit. Waktu itu memang jembatan ini baru kami bangun pada tahun 1900, bukan 1900 ya, tahun 2017 kami bangun jembatan ini. Mohon maaf ya, salah informasi yang kami bangun di jalannya yang sudah lama, tahun 1999 jalannya. Itulah tadi, karena perusahaan tidak mampu, maka kami sendirilah yang membangun melalui dana yang kami pinjam, sehingga kami buka ulang jalan ini untuk mengakses kebun sawit yang ada di sana. Nah, ini sebenarnya tidak jauh dari perumahan, tapi karena nyebrang sungai, di mana sungainya cukup besar. Sungai ini melintasi beberapa daerah. Sungai ini, nah, sebenarnya sungai ini sangat baik, sangat bagus sekali ya pemandangannya, jernih sungainya, karena ini namanya Sungai Dekan, sungai yang bermuara ke Kapuas sana Kapuas ya. Tapi bukan berarti sana Kapuas dekat, kurang lebih dari sini 15 km ya, dari tempat atau titik yang saya berada saat ini, baru sampai ke Kapuas. Masih melalui berbagai macam komunitas ataupun
berbagai macam daerah atau kampung atau dusun ya. Nah, itulah sungai yang kami miliki saat ini. Kembali ke cerita tentang jembatan ini tadi. Jembatan ini kami menggunakan dana swadaya, dana pinjaman dengan dipekerjakan oleh kami sendiri atau secara gotong royong. Makanya waktu itu perkiraan biaya ini sesuai dengan catatan keuangan kami dari hasil pinjaman 50 juta ditambah dana sosial atau kerja yang kami lakukan melalui royong tadi, kurang lebih 20 jutaan ya kalau dihitung gaji. Nah, sehingga jumlah dana yang kami keluarkan kurang lebih 70-an juta ya untuk membangun jembatan serta jalan dan tenaga yang kami pakai untuk perbuatan jembatan dan jalan ini. Sebenarnya jalan itu milik perusahaan ya. Kami dulu bukan lewat sini, karena kami dulu melewati daerah lain, lewat kampung lain, sangat jauh untuk kami jangkau, padahal kebun kami hanya di belakang kampung kami atau dusun kami. Tapi berhubungan jembatan ini atau sungai ini tak bisa diakses karena sangat panjang, perusahaan tidak mampu membangunnya. Sebenarnya bukan tidak mampu ya, tapi tidak sanggup karena cukup besar dananya. Akhirnya dari tahun 1999 dibangunnya kebun sawit kami beserta jalannya, sehingga perusahaan memutuskan ditutup kembali jalan ini karena tidak mampu buat alasannya. Namun kami terpaksa melewati daerah lain yang bukan kampung kami, sehingga kami mutar melewati kampung orang dulu, memerlukan waktu kurang lebih setengah jam ya baru nyampe ke Kapling. Nah, tetapi setelah kami pikir-pikir rembuk bersama anggota petani kami, sehingga kami memutuskan untuk membangun jalan ini kembali. Akses jalan ini hanya 1,5 km dan nyampe ke kebun kami, yang dimana jarak tempuhnya sebenarnya hanya 5 menit sudah nyampe ke kebun. Perbandingannya cukup jauh ya, 30 menit bersama 5 menit, jadi perbandingannya cukup jauh. Maka kami memutuskan untuk membangun walaupun mengeluarkan dana sendiri, dimana dari pembangunan kebunnya sudah berusia dari 99 sampai 2017, kurang lebih belasan tahun ya, baru mampu kami bangun kembali jalan serta jembatannya ini. Sehingga kami memutuskan untuk membangun jembatan beton ini menggunakan dana pribadi atau dana kelompok kami, di mana hasil atau dana yang kami dapatkan melalui pinjaman di bank, di KUR pada waktu itu ya. Jadi itulah ceritanya mengenai jalan dan jembatan yang kami lewati saat ini, sehingga mempermudah akses kami, baik jalan kaki, pakai kendaraan, baik mobil maupun motor, sangat mudah. Dan walaupun jalannya sudah kurang baik, namun tetap kami rawat, karena untuk beberapa bulan ini kami kurang perhatikan berhubungan harga buah kebun sawit atau harga TBS sekarang agak merosot, jadi kami agak mengesampingkan perbaikan jalan ini. Namun mohon dukungan dari pemirsa, teman-teman yang menonton, agar kiranya memberikan semangat kepada kami untuk membangun pikiran kami, agar kami memiliki kemauan kami untuk bangkit kembali dalam hal membangun jalan dan jembatan menggunakan dana kami kembali. Oke, cerita tentang jalan, kita ke sungai dulu. Sungai ini ada namanya Sungai Dekan. Sungai ini cukup baik. Sungai ini cukup panjang. Kalau dari sumber ataupun mata air yang mengalir dari hulu ke hilir sampai ke pinggir Kapuas, muaranya di Kapuas sana, kurang lebih dari titik kami berdiri sekarang 15 kilo, dan dari titik kami berdiri sekarang sampai ke hulu kurang lebih 15 kilo juga. Jadi total 30 kilo jarak tempuh
dari puncak sungainya ke muaranya. Jadi sungai ini biasanya dulu untuk kami mandi, dan sekarang juga untuk hilirnya ini atau tempat di mana jembatan ini ada, kami masih sering mempergunakan untuk mencuci kendaraan karena sangat enak ya, mudah karena dangkal. Ini berbatuan dari ujung jalan sana bisa, karena tinggi jembatan ini kurang lebih 1,5 meter dengan posisi agak menurun ya, tidak rata karena memang itulah tadi keterbatasan biaya, tidak mampu kami bangun rata karena cukup untuk bisa kami lewati aksesnya, maka kami putuskan bikinnya agak menurun, jadi biar biaya agak kurang. Jadi itu kembali ke topik awal, jalan ini benar-benar membutuhkan ekstra pemikiran kami kelompok waktu itu untuk bisa keluar ke jalan aspal dari kebun kami, sehingga itulah tadi secara otodidak kami membangun jalan dan jembatan ini kembali. Pemirsa, teman-teman, dan bos-bosku sekalian, kembali ke review sungai ini kembali. Sungai ini cukup indah, sungai ini cukup deras, sungai ini berbatuan, dan sungai ini dulunya sumber untuk kami minum, untuk kami mandi, untuk kami mencuci, untuk kami pergunakan untuk acara, sehingga sungai ini betul-betul dikenal atau dikenang kami karena mengingat yang barusan saya ucapkan. Saya mengenang kembali peristiwa dulu, yaitu di tahun 1999 dengan awal pembukaan kebun kami. Itu yang saya ceritakan tadi. Dan sekarang kami memang sudah tidak di sungai ini untuk kami beraktivitas, namun hanya untuk mencuci kendaraan saja, karena di setiap rumah kami sekarang sudah masuk air dari gunung, dimana sebenarnya juga air dari gunung itu sumbernya sama dengan ini ya, tapi di ulu sekali. Itu jarak tempuhnya sampai ke rumah kurang lebih 3 kilo ya, karena dia mutar, makanya bisa motong dari tempat kediaman kami atau pemukiman kami ke gunung itu kurang lebih 3 kilo. Bisa kami bikin dengan paralon melalui dana swadaya juga, dengan dibantu oleh pemerintah waktu itu, dana Cewes AP namanya ya, dana pemerintah yang disalurkan melalui dana desa ya waktu itu. Jadi bisa kami pergunakan untuk di rumah-rumah. Jadi untuk sungai ini memang sudah tidak dipakai lagi untuk mandi sama minum, maka sungainya ini juga masih cukup terawat ya, dan juga biota sungai ini juga masih cukup komplit, masih dijaga, keasliannya juga masih nampak sekali. Bisa pemirsa, teman-teman, dan bos-bosku sekalian bisa melihat sangat jernih sekali kan. Sebab itu saya kembali mereview agar teman-teman, pemirsa, dan bos-bosku sekalian bisa melihat keaslian sungai kami. Masih sangat asli. Daerah sungai kami ini daerahnya di Desa Melobo, itu di hilir sana ya, aksesnya di sana, tapi bukan dari sini lewatnya, tapi dari jalan raya ya. Cuma posisinya dari hulu ke hilir dari sinilah mulai baru ketemu Desa Melobo atau desa kediaman kami, dan nanti berakhirnya di kebun Sungai Dekan. Nama sungai juga Sungai Dekan, dan kebunnya juga Sungai Dekan, yang diambil dari sungai ini karena sungai ini adalah sungai yang paling besar di Desa Melobo dan sungai paling panjang serta sungai paling jernih, dimana setiap hari kemarau juga sungai ini masih berfungsi. Waktu tahun 1997, waktu itu kemarau panjang melanda di Kalimantan Barat, sungai inilah satu-satunya sungai yang masih aktif. Walaupun sudah berkurang, namun disinilah
yang masih bisa kami pergunakan. Tapi bukan yang di sini ya, tapi di bagian hulu sana, bagian hulu yang video yang minggu yang lalu yang saya ambil. Nah itulah bagian hulunya ya, kurang lebih kalau dari sini ya kurang lebih 50 meter ya, 50 meter itu hulunya. Nah jadi itulah kembali mengingat masa lalu, kenang-kenangan yang masih terngiang di telinga atau di pikiran kami atau ke saya, karena kala itu saya masih berusia 19 tahun atau 18 tahun kalau tidak salah ya. Bayangkan sampai sekarang sudah berumur kurang lebih 27 tahun ya sungai ini, bukan sungai ini, jalan dan peristiwa pembuatan jalan ini beserta jembatan ini yang dimana hanya tahun 2017 kami bangun. Masih berusia kurang lebih berapa belas tahun ya, kalau kita hitung ini 17, ini 23, 24, berarti 7 tahun ya, kurang lebih 7 tahun usia jembatan ini, masih sangat muda ya. Nah itulah tadi kembali ke cerita mengenang masa lalu. Inilah jalan yang kami bangun, atau waktu itu perusahaan membangunnya namun terbengkalai di pertengahan tahun atau terbengkalai di setelah dibuka berusia belasan tahun baru kami berpikir panjang untuk membangun di mana, karena kala itu hasil kebun sudah mulai ada ya. Inilah tinggi kebun yang tahun tanamnya tahun 1999 ya. Oke teman-teman, bosku sekalian, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Mudah-mudahan mengingatkan kita kembali bersama, dan teman-teman juga bisa membuka hati dan pikiran kalian semua untuk kembali memikirkan atau mengingatkan memori masa lalu yang terpendam, yang tidak bisa dilupakan, mengenai masa lalu yang kita miliki masing-masing. Oke teman-teman, terima kasih, selamat sore. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen, serta di share, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.